Halo guys, kembali lagi di channel kita Double G. Mantap. Keren nih, baru nih. Baru Double G. Lagi-lagi kan. Tuh agak. Double G. Di sini Gimana? kita mau menjawab pertanyaan dari kalian semua ya. Spesial 1K subscriber. subscriber. Thank you guys, thank you. Terima kasih banyak ya yang sudah support kita berdua. Bikin kita semangat konten ya kan ya. Semangat sampai Semangat. dretek. Iya. Sampai dretek. Eh, Langsung kan. kita jawab pertanyaan. Di pertama ini sesi gunung dulu kan ya. Iya. Biar nggak bingung, kalian juga nggak bingung gitu. Bentar. Yang pertama, Gimana caranya ngadepin teman yang egois pas lagi mendaki? Terus minta tipsnya dong guys buat yang baru banget mau mendaki gunung. ini dari kamu dulu. Kalau aku sih ngadepin temen yang egois itu gimana ya? Pertanyaannya agak susah. Iya, ya. susah. Egois. Kalau dari aku sih, kalau udah tahu sifatnya dia pas di kota ya kan ya. Tipikalnya dia gimana? Udah egois, itu pasti di gunung pasti kelihatan lah ya, kelihatan sama. banget. Ya mendingan nggak usah diajak naik gunung. Kalau aku ya, soalnya timbang nanti cekcok di atas. iya sama malah tengkar kan nggak gitu. enak. Terus kalau minta tipsnya buat yang mau mendaki gunung itu harus prepare ya. Prepare itu banyak, ada prepare di Fisik. peralatan juga sangat penting. Iya, kita nggak boleh nganggap gunung itu remeh. Soalnya jangan banget. di gunung itu banyak hal yang Ya nggak tak terduga Ya, gitu nggak loh. tak hal yang tak terduga. Dan kita harus mempersiapkan itu ya. Bener-bener. Jadi nggak boleh macam-macam lah. Banyak juga yang meninggalkan di atas. Yang nyepelin kayak, pokoknya aku sandal jepitan naik. Kenapa harus memaksakan gitu loh, misal. Terus tenda ya ecek-ecek. Kan kita juga punya uang gitu loh. Jangan memaksakan kalau nggak punya uang. Betul. Nyawa lebih penting. Betul. Betul. Terus sih, bentar. Yang kedua. Ada gak salah satu keluarga dari kalian yang larang kalian naik gunung? Selama ini nggak ada kan? Soalnya Gandhi ini papanya juga seneng naik gunung. Iya, aku itu pertama kali naik gunung sama papaku. Diajak itu sama papaku pertama kali udah. Ya dia udah disupport sama papanya gitu dari kecil. Kalau aku sih apa ya? Namanya orang tua juga pasti bingung kan anaknya naik gunung itu gimana. Betul. Makan di atas itu gimana. Jadi pertama itu kayak Khawatir lah pasti ya. nggak usah naik gunung lah. Kan masih kecil waktu itu, kalau nggak salah umur 12 tahun kalau nggak salah lo ya. Saya ingatku 12 tahun. Terus next ya. Next. Gunung yang pertama kali yang datangi gunung apa? Ingat Kalau gak? aku ingat, Aku ya inget. kalau aku pertama kali itu di Gunung Limas. Duh, sih. Gunung apa yang pertama kali? Kalian datangi berdua. Kalian datangi berdua ya, bukan aku tau. Yang pertama Ingat ya? kita Arjuno ya. Arjuna tapi sampai pos 2. Iya, sampai Tampuono aja kita. Kita cari angin ya. Sama papanya ini juga. Iya, diajak papaku. Masih imut-imut gitu, jangan gitu. Ada fotonya ya? Ada fotonya. Nanti tunjukin ya. Itu masih dekil banget gitu. Terus gimana cara minta izin sama orang tua biar boleh naik gunung? Ini banyak banget tipsnya. Iya. Tapi ini sedikit kayak apa ya? Kayak apa kan ya? Kayak harus apa ya kan ya? Harus kayak kalian tuh di rumah itu harus bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Sedikit kayak nyogok gitu. Cari-cari muka gitu. Ya, di cari-cari depan orang muka. tua. Di depan orang tua cari muka. Sebelum mau berangkat ya, belum naik gunung seminggu, 2 minggu gitu loh. Sebulan mau naik, kalian mau kerinjani. Kayak di rumah bantu-bantu dulu mah. Biar Mau ngambil bantuin hatinya apa? orang tua gitu loh. Bener. Pak, mau dibantu apa? Pak, mau dibijitin enggak? Nah, itu tipsnya ya. Itu paling tips. penting itu. Itu pertama kali ya. Itu paling penting. Tips pertama. Terus yang kedua tuh kita harus meyakinkan orang tua kita kalau misalnya kita tuh bisa jaga diri gitu loh pas di gunung. Nanti aman lah pokoknya. Kita juga harus mempersiapkan diri juga buat meyakinkan orang tua bahwa kita siap untuk naik gunung. Itu tips kedua kan. Yang Ketiga mungkin temen ya. teman-teman yang naik gunung itu kenalin sama orang tua gimana Biar sikapnya. Orang tua ini ya yakin dan percaya gitu ya. Yakin, percaya. Kalau misalnya teman-temannya itu gimana ya? Kayak aman lah pokoknya Ya, sama ini aman. Kita aman gitu. Meyakinkan lagi pada Apalagi orang tua. temennya kita udah kenal deket ya sama orang tua. Benar. Itu. Ada lagi? Iya. Apa?
Pokoknya jangan ajak mantan naik gunung. Iya, jangan ajak mantan. Itu bisa ribut nanti kamu di gunung. Jangan Jangan. terakhir. Next. Pingin nggak collab sama YouTuber pendaki? Kalau iya sangat siapa? pengen Kalau kita sekali. sih pingin ya, tapi mereka itu mau nggak sama kita gitu? Mudah-mudahan di notice. Iya, mudah-mudahan nulis. Kalau aku sih pingin sama Zawin kan. Kalau kamu? Sama, Bang Zawin. Zawin Nur. Keren ya dia katanya. Heeh, asik orangnya. Bayangin ketapel tikus. Gimana? Aduh. Sih. Terus siapa yang pertama kali Memotivasi kalian untuk mendaki gunung. Kamu dulu kan. Ini maksudnya Ya yang kamu pengen naik gunung itu gara-gara siapa? papaku. Gara-gara papaku. Gara-gara papamu. Kok bisa sampai miss gitu sama papamu? Ya aku beruntung sih punya papa itu yang ngajak aku ke alam, apalagi ke gunung. Sama-sama suka hobinya gitu loh. Pertama aku gak seneng kan. Pertama tuh kayak aduh capek, mendingan aku di rumah. Tapi setelah kayak di puncak itu seneng. Pulang di rumah itu ya capek kayak wis aku gak mau naik gunung lagi ya, aku gak mau naik gunung lagi. Tapi setelah beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan itu kayak pengen lagi aku. Yang mencintai hobinya gitu ya kan. Kalau kamu? Kalau orang tua sih nggak ada yang suka naik gunung. Tapi dulu kita ya sering ya keluarga kita kayak ke alam, kayak ke Pulau Sempu, ke Gunung, ke Bromo, bukit-bukit itu ya, lah, es namanya. ya di Pandaan ya itu ya. Kalau yang memotivasi buat naik gunung itu omku. Jadi dia ya sama seliting sama papanya Gandhi, naik gunung bareng, pergi kemana-mana bareng. Jadi anggapannya itu kita berdua ini junior. Jadi papaku sama omnya Genaro itu dulu ndaki bareng ya kan? Sering ndaki bareng dan kita itu masih kecil, kita belum ikut ya. Belum. Terus pertama kali kita ikut naik gunung itu di Gunung Lawu ya. Ya bareng-bareng itu Ya, kan sama ya. sama papimu Ya, sama itu di Gunung Lawu kita pertama kali bareng, terus apalagi itu Gunung 3000 ke atas ya. pertama Lawu kali itu juga Gunung kan ya? 3000 ke atas yang pertama kali kita daki bareng itu Lawu. Puncak. Orang-orang yang lihat ini siapa ini kecil-kecil naik Bocil-bocil naik gunung. Terus Itu sleeping bagnya pakai karung lu kan. iya kita gak bawa sleeping bag. Tapi untung itu dibawain. Iya kita nek mbok iem. Terus Next. ada gak sih gunung yang pengen banget dikunjungi? Wah, ada. Kalau aku naik gunung ini, aku pensiun. Apa? Everest. Bukan. Itu masih kejauhan. Apa terus? Gunung tertinggi nomor 1 di Indonesia. Jaya Wijaya Kartens tuh. Wah, itu. Aku ya pengen sih ke sana. Aku naik itu, aku pensiun. Iya, Aku sama. pensiun. Di sana mahal loh. Ke perjalanan ke Kartens itu butuh berapa juta? Siapa tahu ada yang endorse. Bercanda. Enggak bercanda ya enggak apa-apa kan. Iya. Next. Pesan atau pelajaran hidup apa yang bisa diambil di pendakian Gunung Rinjani yang Kalian alami? oh berarti yang kemarin-kemarin. Iya. Yang di Rinjani doang ini. Rinjani. Dari kamu kan coba. Jujur kalau di Rinjani kita kalau aku sendiri jangan memaksakan. Yang pertama jangan memaksakan. Yang kedua harus melawan egois sama apa ya? Diri kita sendiri bukan? Ya itu termasuk kayak harus ngelawan. Aku males. Kita harus lawan itu. Cong yang guyu. Terus apa lagi ya? Jangan rewel lah. Intinya pokoknya naik gunung aduh kok jauhan. Pokoknya kalau naik gunung intinya jangan rewel. Apapun situasinya kita harus apa ya? Istilahnya harus Dihadapi. ya dihadapi kayak kita harus adaptasi lagi di gunung itu kan. Beda kan sama kayak di Sebenarnya di gunung sama di kota itu sangat beda, tapi pelajaran yang kita dapat di gunung itu sama-sama kayak di kota. Cuman bedanya kan beda apa ya kan? Susah ngomongnya. Iya, perumpamaannya susah. Susah perumpamaannya ini. Kalian harus naik sih biar ngerti apa yang kita rasain. Iya, ini kalau dijelaskan kata-kata kayak kurang apa gitu loh. Susah kayak ngomong. Susah. Next. Aduh, pertanyaannya kok susah-susah gini ya. Oh, dan kalau misalnya gak bisa ke puncak jangan dipaksain. Mending turun dengan selamat daripada ke puncak tapi turunnya kayak gitulah. Kayak Gak mau ngomong. Puncak itu bonus. Puncak bonus, yang penting pulang di rumah dengan selamat.
Nice. Next. Gunung apa yang paling kamu gunung apa yang buat kamu gunung apa yang paling buat kamu terkesan? Kalau aku sih ada dua kalau aku. Pertama Gunung Raung, kedua Gunung Rinjani. Selama aku naik ya. Itu kalau di Gunung Raung itu kayak jalannya kan ngeri. Terus aku Sombong. enggak, kayak aku tuh pertama tuh gak yakin loh kan aku bisa sampai puncak Raung itu. Aku H-1 sebelum naik Raung itu kayak dredeg gitu loh, kayak pas batal aja lah, batal. Tapi papa itu kayak maksa, nggak apa-apa lah. Ditampingi Naik bareng sama. ya, naik bareng. Itu teman-temanku nggak ada yang ngikut, aku sama papa aku tok. Terus Raung sama apa tadi? Raung sama Rinjani. Rinjani. Kalau Raung itu kayak aku ngerasa, wah aku bisa apa ya, melewati semua trek yang ekstrim di Raung itu kayak ada pride sendiri gitu Iya, loh. weh, Bahagia. Tapi kapan kita naik bareng ya ke Raung? Mau ngulangi? Kalau ada barengan nggak apa-apa, tapi kalau sendiri Hebat nggak. dia nih. Terus kalau di Gunung Rinjani, jujur selama aku naik gunung ini nggak pernah aku nggak puncak, serius. Bukannya sombong atau gimana, Gunung Rinjani yang pertama kali bikin aku nggak puncak. Itu sih, Dua berarti ya, Rinjani sama Gunung Raung. Gunung Raung. Kalau kamu kan? Kalau aku sih ya Rinjani. Kenapa? Rinjani. Pertama kali di luar Pulau Jawa. Nah itu salah satu itu benar-benar. Lalu banyak banget pengalaman juga. Soalnya selama kita naik itu cuma di Gunung Jawa ya, mentok Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus sananya lagi kita bisa ketemu sama orang-orang baik di atas. Iya. Sumpah kayak udah ada yang ngatur gitu. Dari di atas sampai turun itu sudah ada yang ngatur loh. Serius. Di atas itu kayak kita logistik kurang. Dikasih makan. Dikasih makan. Terus Vigo, salah satunya Vigo. Iya. Dia nggak kuat sampai dibarengin loh. Iya. Terus waktu gila turun sih. supirnya namanya Pak Fendi kalau nggak Ya salah. Pak Fendi. Bayangin dia datang di apa itu namanya? Eh, Apa sih namanya lupa. maksudnya Desa apa ya? gak tahu ya, pokoknya desa Torean lah. Desa Toren situ. Pokoknya dia datang sampai jam 5. Dia datang jam 5, Kita turun kita jam turun 10. sekitar sampai bawah itu jam 10. Dia sampai ditelepon sama istrinya sampai nggak makan Iya. karena kita Mikirin kita. kok nggak turun-turun gini. Dia sampai mau makan aja sampai kepikiran. Hebat sih Pak Fendi. Terus Makasih ya sampai Pak Fendi. di Lombok juga kita diajakin keliling Lombok loh. Ya sama Bang Rio. Bang Rio Ipik. Bang Rio. Kita dijak keliling-keliling Lombok. Sangat-sangat berkesan sih kalau buat aku. Terus ini, berapa berat ransel yang buat bawa peralatan pas naik gunung? Berapa kilo kira-kira? Kalau Ih, aku sih Gila sih, kalau Gandhi ini paling berat. Sumpah. kalau aku jujur itu sekitar pas Rinjani itu berapa gini ya? Kok Rinjani kamu masih enteng kalau nggak salah. Sekitar 20-an kalau pas itu di bandara itu 20. Ya 20-an, tapi kan ketambahan satu tenda lagi terus minuman loh. Itu nggak tahu sih berapa kilo kalau yang di Rinjani itu berat. Tapi yang paling berat kan kamu di tangkup Di perahu. Di perahu ya? Itu garai sama Om Ari itu semua Berapa makanan kilo itu? dimasukkan. Itu 35 kalau nggak salah. 35 kilo. 35 kilo. Itu kaki getar semua ya kan ya. Tapi kalau 35 normal-normalnya pendaki itu mungkin ya 10 sampai 20 kilo lah kalau bawa itu. Kalau aku nggak sampai kayak berat-berat gitu, soalnya ada pendakian juga sistem ultralight, Nah, ultralight. Semua barangnya ringan ya. ringan semua, jadi dimudahkan juga kayak gitu. Terus next pertanyaannya, pernah hipotermia nggak pas lagi ndaki gunung? Puji Tuhan belum pernah Puji Tuhan ya belum pernah. dan nggak mau juga. Amit-amit ya. Amit-amit. Tapi pas aku puncak loh kan yang kita ke puncak Semeru, itu sempat aku kedinginan. Terus sempat ketiduran lagi pas lagi istirahat di tebing. Itu bener-bener badan gigil. Terus untungnya kayak temen tuh semua nempel tapi nggak sampai hipotermia kok. Oh nggak pernah sih kalau hipo. Terus lanjut pertanyaannya. Bagaimana cara mendapat teman yang suka naik gunung? Ini sebenarnya Gampang banget. gampang. Yang depannya kamu punya temen ya di kota yang kamu cocok. Terus kalian kayak ngadain apa ya Pendakian bareng. pendakian bareng kayak ayo naik gunung. Terus cari komunitas juga. Iya dari komunitas Ya ya pasti bisa. kita dibimbing kok. Iya. Pasti dibimbing. Banyak kok open chat di lain kayak gitu. Pendaki-pendaki itu banyak banget. Terus ini pertanyaan pribadi nih. Pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi. Ini agak serem. Tadi kan gunung, ini kan pribadi kita berdua. Agak serem.
kalian pernah berantem nggak? Kalau berantem karena apa? BTW sekalian mau ngasih tahu. Semangat bikin videonya. Oh ya, semangat bikin videonya ya. Thank you. Thank you. Kalian pernah berantem nggak? Kayaknya berantem parah nggak pernah ya kan ya? Cuman cekcok gitu ya. Aku ingat pernah. Kapan? Waktu di Semarang, waktu Oh di rumahnya makku. ya di rumahnya. Itu sempat tengkar itu. Pukul-pukulan. Pukul-pukulan, tapi untungnya ya. SD kalau nggak salah. Iya, masih Waktu kecil SD, itu. masih kecil. Gara-gara kayak Rebutan guling kalau nggak salah. iya, rebutan guling sumpah. Konyol itu nggak mungkin terulang lagi sih. Terus siapa yang lebih banyak ngalah, Kogandi atau Genaro atau tengkar kita? Maksudnya gelut gitu, pukul-pukulan. Apa ya? Siapa ayo? Siapa kan? Kan sama-sama ngalah gak sih? Iya, kita sama-sama ngalah sih. Terus maksudnya yang menilai itu teman kita nggak bisa kalau. iya, kita jawab sendiri nggak bisa. Di antara kalian berdua siapa yang paling jahil? Kayaknya sih aku ya kan ya. Kelihatan. Kayaknya aku sih. Genaro lebih nggak jahil. Tapi ya tetap jahil, ada jahilnya, tapi parah aku. Terus next. Siapa yang paling tua dan siapa yang paling nyeselin? Paling tua aku. Paling nyeselin ya ini. Ini nyeselin. Aku kecil itu ngeliat mukanya dia tuh entok. Tapi ngangenin. Enggak sih. Bosen aku ngeliat dia. Next. Tipe istri idaman yang kayak gimana aku? Jawab Gen. Kamu kan yang sudah punya. Ini sih kalau aku pribadi ya. Kalau memilih pasangan jangan ada tipenya. Ya. Kalau kamu mencintai juga harus mencintai seutuhnya gitu loh. Gak boleh ada isyarat apapun, syarat-syarat apapun tuh. Ya pokoknya nggak ada tipe lah ya. Kalau kamu mencintai itu jangan ada alasan. Kalau mencintai ya mencintai. Ya, kalau sayang juga harus sayang. Betul. Betul semua. Ya aku sama kok. Sama. Makanya dia jomblo kan. Kurang ajar. Terus buat Kogen, ada gak niatan pre-wedding di gunung? Ini pertanyaan khusus Kogen karena Kogen belum ada doi. Ini pertanyaan agak bikin nyelekit ya. Kalau bikin private di gunung sih kayaknya kalau aku enggak sih. Karena belum tentu juga yang tim fotografer sama videografer itu mau naik gunung pertama. Terus banyak makan waktu di atas sama pasti gear yang dibawa naik gunung kan mahal-mahal gitu. Jadi nggak mendingan kalau aku habis nikah terus punya anak lagi bareng. Itu sesuatu yang wow. Keren. Terus mau tahu dong silsilah keluarganya gimana kok bisa sampai jadi sepupu? Siapa yang jawab kan? Aku aja. Jadi papanya Genaro sama mamaku itu satu saudara kandung. Mamaku itu anak pertama. Papamu keberapa ya Gen? Atau anaknya engkong banyak. Keenam ya? Kalau nggak salah keenam. Papanya ada yang paling Genaro kecil ke-6. itu kakaknya. Jadi papaku itu ya apa ya kan ngomongin? Gimana? Ada yang bungsu, terus kakaknya si bungsu. Iya. Itu papaku. Pokoknya 7 bersaudara ya. Ya, 7 bersaudara. 7 bersaudara, mamaku nomor 1, papanya Genaro nih nomor 6. Itu silsilahnya. Terus tipe cewek kalian yang gimana? Apa yang suka naik gunung juga? Itu tadi udah tak jawab sih. Kalau kamu gimana? Kalau Tipe yang kamu suka? waduh, aku ya gak ada tipe sih, Gen. Pokoknya kayak ngerasa cocok, nyaman, terus aku tertarik sama dia itu kayak ya udah, berarti cocok aja, bisa jalani hubungan lebih gitu loh. Daftar guys, daftar. Jangan. Ini DM aku. Aku screening. Terus ini, apa yang suka naik gunung juga? Kalau aku sih, pertanyaan gimana? ini loh, tipe cewek kalian yang gimana? Apa yang harus naik gunung juga gitu loh? Apa yang suka naik gunung juga? Ini gimana sih pertanyaannya? Enggak, maksudnya gini loh, mungkin ceweknya itu harus yang suka naik gunung juga enggak? Oh, Kalau aku sih enggak sih. Kalau aku enggak, tapi kalau misalnya dia mau itu lebih baik. Tapi ya gak maksa. Terus kalian bisa berapa bahasa dan coba ngomong pakai bahasa daerah kalian yang bisa. Khusus Genaro ngomong pakai bahasa Papua dong. Penasaran? Ayo Gen. lo kamu bisa bahasa berapa bahasa? Aku ya bahasa Jawa sih. Terus kalau bahasa Madura cuma bisa
Kalau kalau aku guyonan sama Genaro tuh biasa pakai bahasa Madura tuh derem makan ada hiena. Kayak gitu. Nah, Itu cuman aku bisa itu tok sih. Mungkin ya kayak bahasa Jawa Tengah. Kue piye kabare? Ndak kayak gitu. Terus kayak bahasa Surabaya. Kok nang ndi? Ya itu. Sekarang kamu Gen. pakai bahasa Papua ini kalau ngomong apa itu? Suruh ngomong apa? Gak ada. Pakai bahasa Papua. Bebas. Pokoknya bahasa Papua. Kalau bahasa Papua aku nggak bisa. Kalau logat Papua baru bisa. Coba. Contoh kayak gimana ya? Kayak gini. Ya Nona. Nona. Terus makan tidak? Oke. Terus makan tidak? Gitu ya. Saya juga bingung mau ngomong apa nih. Terus Jadi ini saya lagi agak Gen. lupa ini. Ini ada lagi pertanyaan buat kamu nih. Genaro, coba bilang aku sayang kamu pakai bahasa Papua. Dikit sekali kata-kata kalimatnya. Kata-kata kalimat. Dikit sekali kalimatnya. Jadi susah Apa, sekali. Bisa gak? Yang benar-benar pakai bahasa Papua, bukan logat lo ya. Aku Mending sayang kamu. pantun. Coba pantun, coba. Bukan pantun kayak gombal aja ya. Apa bedanya ko sama angka 9? Asik, apa? Kalau 9 9, kalau ko main. Gendeng. Buaya memang. Asik gak? Terus Gandhi kapan punya pacar? Hahaha, semoga dinotis. Ini dinotis ya. Aku punya pacar itu ya gak tahu kapan, tergantung. Kalau ada yang cocok ya barusan pacaran. Kalau sekarang ini sementara belum ada ya pacar gitu, emang belum ada tertarik. Kayaknya dia emang sengaja sih. Kenapa? Biar bisa ceweknya banyak. Enggak, ngaco, terus ngawur. Terus Next. aku punya satu pertanyaan. Yang pertama, siapa yang paling jorok di antara anggota Santi? Yang kedua, Siapa yang paling bucin di antara anggota Santi? Dan yang ketiga, siapa yang paling jomblo di antara anggota Santi? yang pertama. Yang paling jorok. Yang paling jorok. Kamu dulu jawab. Kayaknya nggak ada sih. Gak ada, kita bersih semua sih. Tapi harus jawab satu ini kayaknya. Siapa? Kamu sih? Vigo. Kalau aku Vigo. Terus siapa yang paling bucin? Aku belum jawab. Oh ya, kamu. Leo. Leo, kamu kena ya Leo. Terus siapa yang paling bucin di antara anggota Oh enggak, jawab dulu kenapa? Kok bisa jorok? Vigo tuh nggak mau mandi kalau Vigo itu. Kamu mandi ya? Iya. Kalau Leo pasti beol loh. Bukan beol, kalau beol kan hal yang alamiah. Kentut sembarangan. Jadi yang di belakang ini kayak Baunya. Kentutnya Leo tapi gimana? Ternyata baunya kentut selebgram dia kayak gini. Kentut selebgram kayak gini ya. Kayak ada kas-kasnya gitu, aura-aura selebgram. Jawab pertanyaan yang kedua. Siapa yang paling bucin di antara anggota geng Santi? Kalau aku pasti enggak sih. Aku enggak termasuk. Kayaknya ya ini sebelah aku ini, Genaro. Ayo, siapa lagi? Nggak ada ya, jawabannya ini udah. Terus aku jawab diriku sendiri. Siapa yang paling jomblo di anggota Santi? Siapa yang paling jomblo? Ya mungkin Karena aku siapa yang termasuk jomblo? sih. Aku termasuk. Masih jomblo semua? Kecuali Aku sama nggak tahu siapa ya. siapa ya? Nggak Tahu. Terus ini pertanyaan buat aku. Gandhi gak bosen ngejomblo, gak pengen ngebucin kayak Genaro. Sebenarnya itu pengen banget, sungguhan, pengen banget. Tapi ya apalagi ya, belum dapet jodoh kayaknya. Dari bilangin dia tuh milih-milih. Bukan milih-milih, belum cocok aja. Terus, pertanyaan selanjutnya, hobinya selain naik gunung apaan? Gen jawab. Kamu dulu lah. Kalau aku mungkin futsal, tenis, ngegame, Mobile Legend. Ayo, mabar. Kalau kamu Gen? Aku futsal. Terus basket. Ya, basket aku ya juga sih. Main musik. Terus sifat yang nggak disukai satu sama lain. Kalau aku nggak suka sifatnya Genaro itu, kalau pikun itu termasuk sifat gak ya? Enggak lah. Genaro ini soalnya pikunan, bikin aku jengkel gitu loh. Terus kadang kalau diomongi itu ngeyel, keras kepala. Mungkin itu tok sih. Tapi ya baik orangnya. Kalau nggak baik nggak mungkin bisa cocok kayak gini. Kalau Gandhi
dia itu agak beler gitu. Beler tuh ya apa maksudnya? Kayak Kak edit itu harus dibilangin dulu. Kan ayo edit. Ya, Kan dia mungkin aku bangun juga agak siang gitu. Kalau bangun mesti siang. Kecuali kalau di gunung, kalau dia di gunung paling on time dia. Iya. Terus ini ada pertanyaan satu lagi tapi nggak ada di sini. Ada yang nge-DM di aku. Siapa di antara kita berdua yang tidurnya paling bangkong dan paling lama? Kamu lah. Kamu ya iya loh. Enggak loh. Sungguhan. Aku tuh tidur lama. Tapi Genaro ya lama, tapi lamaan aku gitu loh. Ya emang kamu. Loh, tapi kamu ya lama tuh. Ya tapi yang paling lama itu Iya, kalau yang paling lama aku, tapi dia termasuk lama. Jadi aku nggak mau Enggak, kalah. kamu. Enggak kamu. Ih. Terus pertanyaan. Next. Next udah nggak ada sih, udah habis. Udah habis. Serius? Udah nggak ada Enggak lagi. sih, harusnya banyak. Cuman kita ya mohon maaf bila ada pertanyaan Yang belum dijawab. Mungkin next konten ya, kita Ya. bikin Q&A lagi. Soalnya nggak mungkin kita bisa jawab. Ini aja udah 26 menit loh. Kalau kita jawab semua bisa berapa jam? 2 jam, 3 jam. Iya. Ini kita bisa sleep call gitu. Sleep call. Buayanya udah keluar. Terus kayaknya videonya cukup sampai di sini ya Ken ya. Ya, Terima mudah-mudahan. kasih juga buat kalian yang sudah support kita lah sampai di titik inilah ya. Ya, ini subscribernya udah 2000. Iya, BTW sekarang ini subscribernya udah 2000. Padahal kita ini loh kayak 1000 subscriber itu sudah wow, Seneng. Terus sekarang sudah 2000. Cepet juga. Thank you guys. Terima kasih banyak guys. Kalian antusias sama kita. Dukung terus kita ya. Semoga kita bikin konten yang lebih menarik, lebih bagus lah pokoknya. Ya, kita kendala juga di Di apa? Sebutin lah. kamera. Di kamera juga. Kita ngandelin satu HP soalnya. Iya, kita ngandalin satu HP. Nggak apa-apa lah ya. Namanya awal. Nanti kalau misalnya udah ada duit, langsung kita kembangin lagi. Oh ya, buat kalian juga kalau mungkin mau kasih saran atau kritik, jangan malu-malu. Iya. Komen Langsung. aja di bawah nanti. Atau DM kita, ya nggak apa-apa sih. Bales lah. Pasti ya. kita bales. Bales. Tenang. Soalnya kritik sama saran kalian membangun kita. Ya. Mungkin sudah sampai di sini aja. Kita berdua mengucapkan terima kasih. Terima kasih arigato gozaimasu. Iya, arigato. Dan jangan lupa like, komen dan Subscribe. thank you guys. Ulangi lagi. Double G. Dah. Dah.